Babak 51, batu peringkat. Saat kembali ke kediamannya, Lin Ming melihat tumpukan material di kamarnya dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Bahan-bahan ini bahkan akan membuat Master Prasasti Kerajaan Sky Fortune merasa tangan mereka berat. Mereka akan sangat berhati-hati dalam menangani bahan langka ini dan tidak akan berani menyia-nyiakannya sedikitpun. Bagi mereka, simbol prasasti yang menggunakan beberapa bahan ini sudah luar biasa dan akan menjadi teknik prasasti yang sangat kompleks, namun Lin Ming ingin membuat simbol prasasti obat, dan itu sebenarnya memerlukan penggunaan semua bahan tersebut. Bahkan dengan keterampilan prasasti Lin Ming saat ini, tidak ada kepastian sama sekali bahwa dia akan berhasil. Jika aku berhasil menggunakan simbol penyembuhan roh rendah pada pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas, dan memakannya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Kedua pil ini sudah merupakan obat-obatan berkualitas tinggi, selain efisiensi simbol prasasti obat dan rajin berlatih budidaya tahap kedua, maka ia mungkin dapat menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh. Terlebih lagi, jika dia berhasil menciptakan simbol prasasti obat, maka teknik prasasti miliknya akan semakin maju, dan dia akan semakin dekat untuk mampu membuat prasasti tubuh yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan tempur. Meskipun Lin Ming gembira dalam hatinya karena prospeknya tampak begitu luar biasa dan indah baginya, dia tahu bahwa untuk benar-benar menerapkan semua ide ini, itu akan sangat sulit dan dia harus mengeluarkan setidaknya 2 kali usaha. Bahkan jika Lin Ming telah menyatukan ingatan fragmen jiwa, dia juga perlu terus-menerus melatih koordinasi gerakan tubuh dan jiwanya. Untuk menghemat bahan, Lin Ming menggunakan metode lama yang dia miliki sejak awal. Dia hanya menggunakan esensi sejati, dan tidak mengeluarkan bahan apapun. Dalam melatih keterampilan seperti itu, kemenangan dicapai melalui latihan yang berulang-ulang dan tanpa henti. Jika 1000 kali tidak bagus, maka dia akan berlatih 10.000 kali. Jika 10.000 kali tidak bagus, dia akan berlatih puluhan 10.000 kali. Mengulangi gerakan ini puluhan ribu kali adalah hal yang membosankan dan melelahkan kekuatan jiwa. Perasaan melelahkan seperti ini seperti tidak tidur selama 3 hari 3 malam, dan merupakan pengakuan atas dukungan kerja keras dan usaha keras. Lin Ming baru berlatih selama 2 hari dan matanya sudah merah. Dia berhenti latihan untuk beristirahat dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat cangkir. Saya menggunakan taktik jiwa sombong, dan saya juga membeli pil yang khusus mengurangi kelelahan dan membantu pemulihan kekuatan jiwa, namun tetap saja saya tetap seperti ini. Kesulitan simbol prasasti obat ini tidak diragukan lagi beberapa kali lebih tinggi daripada simbol objek prasasti. Besok akan menjadi hari penerimaan 7 rumah bela diri yang mendalam. Sepertinya tidak mungkin menyelesaikan simbol prasasti obat sebelum hari masuk. Dari akhir ujian hingga awal penerimaan resmi, ada 3 hari relaksasi yang panjang di antaranya. Besok, dia harus melapor ke Balai Bumi di 7 rumah bela diri yang mendalam. Seniman bela diri Balai Bumi mempunyai kesempatan untuk menantang murid-murid kediaman surgawi begitu mereka mencapai tahap keempat transformasi tubuh, mengubah otot. Beberapa seniman bela diri yang berada di puncak tahap ketiga tetapi memiliki keadaan khusus juga dapat memperoleh kualifikasi untuk menantang murid-murid dari kediaman surgawi. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia sangat tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kediaman surgawi. Keesokan harinya di pagi hari, para siswa Balai Bumi berkumpul di pegunungan belakang. Seorang pria jangkung, berkulit kecoklatan, bertelanjang dada, dan berambut merah berjalan di depan semua orang dengan pedang hitam tersampir di bahunya. Dia melihat sekeliling pada semua pemuda yang hadir dan membuka mulutnya untuk berkata, mulai hari ini, kalian telah resmi menjadi murid Aula Bumi 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya gurumu, nama saya Hong Si, tapi Anda juga bisa memanggil saya Instruktur Hong. Kali ini jumlah idiot yang lulus ujian adalah 53. Tapi berdiri di sini, 20 orang di antara kalian adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk benar-benar memasuki Balai Bumi. Tidak diragukan lagi, Anda semua adalah jenius yang sangat berbakat. Saya harap, tapi, apakah menurut Anda hanya karena Anda memasuki Aula Bumi maka Anda ditakdirkan untuk menjadi master di generasi Anda? Pembangkit tenaga listrik bisa mati lebih awal, talenta tiada taranya bisa jatuh dari langit. Hanya dengan terus merangkak ke atas dan bertahan dari bahaya barulah namamu bisa tercatat sepanjang sejarah. Orang-orang di Balai Bumi mempunyai kemungkinan untuk dimenangkan oleh kekuatan kota Sky Fortune. Meskipun mereka akan menghujani Anda dengan uang dan wanita cantik serta bujukan lainnya, Anda semua telah lulus ujian-ujian impian dan memiliki hati dalam seni bela diri. Tetapi, bahkan hati pencak silat perlahan bisa rusak. Godaan ini bisa saja menjadi belatung yang memakan pakaianmu dan menggerogoti keinginanmu. Ingat ini, hanya kekuatan yang paling penting. Mereka ingin memenangkan hati Anda karena Anda memiliki kekuatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda tidak punya apa-apa. Ikut denganku. Pria berambut merah mengatakan semua ini dan kemudian memimpin kelompoknya ke suatu tempat jauh di dalam pegunungan belakang. Tanah yang ditempati oleh 7 rumah bela diri yang mendalam sangat luas dan luas. Seluruh Gunung Zhou adalah tanah dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Di pegunungan belakang hanya ada beberapa bangunan. Jalan setapak itu dipenuhi rerumputan hijau yang indah, batu-batu gunung besar, dan pepohonan kuno yang tampak hidup. Sesekali, mata air mengalir hidup, membuat gambaran indah mata air menjadi hidup. Setelah mereka berjalan sekitar waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, mereka mencapai tebing raksasa.
Tebing itu tingginya beberapa puluh kaki, dan permukaannya dipoles sehalus dan berkilau seperti cermin. Di atasnya, terukir banyak nama. Nama di atas sebesar ember. Bunyinya, Ling Sen. Nama-nama di bawah lebih kecil, dan ditulis baris demi baris. Totalnya ada 20 baris. Lin Ming samar-samar menebak tujuan dari tebing ini. Kata-kata Hongxi hanya membuktikan kecurigaannya. Dia pernah berkata, kamu melihat tebing itu, tapi kenyataannya itu hanyalah ilusi. Nama-nama di atas terus berubah, ini adalah batu peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam. Batu pemeringkatan memiliki nama semua orang dari balai bumi dan tempat tinggal surgawi. Semua nama mereka terdaftar. Ada lebih dari 200 orang, orang-orang ini adalah kalian sesama saudara magang senior dan saudara magang senior. Itu benar-benar semacam sistem peringkat. Lin Ming melihat nama-nama aneh dan mengikuti ke bawah dari Ling Sen. Dia membacanya dan masih tidak melihat Qin Xingxuan. Mengapa tidak mencantumkan Qin Xingxuan? Lin Ming memiliki beberapa keraguan, mungkin Qin Xingxuan tidak termasuk bersama dengan para murid dari kediaman surgawi. Lin Ming terus melihat, dan kemudian setelah beberapa waktu matanya menyipit. Dia melihat nama yang sangat familiar, Zuyan. Zuyan, peringkat 39. Tempat tinggal surgawi, 39. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai hal ini? Dia melanjutkan ke bawah dan terkejut melihat namanya sendiri. Tapi tepat setelahnya adalah pria itu, Wang Yanfeng. Sisanya dari 20 orang di balai bumi telah terdaftar. Sedangkan yang lainnya, namanya tidak tertulis di langkan tebing. Batu pemeringkatan hanya menunjukkan nama-nama mereka yang berada di kediaman surgawi dan aula bumi. Hongxi berkata, salah satu cara dari jalur perang adalah dengan meretas jalanmu. Jika Anda ingin mencapai yang lebih tinggi, maka Anda harus menginjak orang lain di bawah kaki Anda. Negeri ini tidak kekurangan bakat. Tapi tahukah Anda mengapa kami memilih begitu banyak dari Anda yang disebut jenius? Hongxi berbicara sejauh ini, dan muridnya tercengang. Seorang murid berkata, Instruktur Hong, memilih bakat secara alami adalah untuk membesarkan mereka dan membantu mereka berkultivasi. Angkat mereka. Hongxi tertawa dan tertawa lagi dengan impunitas yang tak terkendali. Anda tahu bagaimana seorang pelatih binatang melatih binatang buas. Mereka mempunyai sistem yang paling unggul. Hewan dengan kualifikasi dan potensi terbaik dipilih, lalu dipelihara. Mereka diberi makan daging yang enak dan sehat setiap hari, dan dilatih. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam sangkar dan membiarkan mereka berkelahi. Dari beberapa ratus binatang yang memulai, hanya ada satu yang tersisa, itulah raja para binatang buas. Kalian semua berada di kandang binatang buas ini. Dalam perjalanan menjadi pembangkit tenaga listrik, Anda harus menginjak para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan memanjat mayat mereka. Oleh karena itu alasan kami memilih dan mengumpulkan begitu banyak talenta bukanlah untuk membesarkanmu, tetapi untuk dibangkitkan dalam pertempuran dan pembantaian. Anda tidak lebih dari batu loncatan bagi talenta sejati untuk melangkah dan mendaki lebih tinggi. Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Anda bisa menginjak mayat dan merangkak ke atas seseorang atau Anda menghadapi kematian yang kejam dan diinjak-injak di bawah orang lain. Ini adalah kebenarannya. Setiap kata-kata Hongxi menghantam para murid seperti bola baja. Itu membuat hati mereka jatuh ke dalam es. Para talenta tidak dikumpulkan untuk fokus pada pelatihan, tetapi hanya untuk menjadi wadah bagi pembangkit tenaga listrik untuk naik dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Analogi sangkar binatang Hongxi menanamkan rasa krisis yang kuat dalam diri muridnya. Bahkan Lin Ming merasakan gelombang emosi. Yang terakhir adalah raja, Lin Ming mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi semangat juang yang kental. Bagus, ini 20 slip giok. Di dalamnya terdapat pengenalan aturan dan sistem 7 rumah bela diri yang mendalam. Tempat tinggal Anda diatur di pegunungan belakang. Semuanya tertulis di slip giok. Sekarang kalian semua diberhentikan. Kami secara resmi akan memulai pelajaran besok. Pria berambut merah itu melambaikan tangannya dan 20 lembar batu giok terbang ke tangan para siswa. Lin Ming menerima salah satunya dan dia dengan cepat menenggelamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan melihat di mana tempat tinggalnya. Pertama, aku akan menemukan tempatku dan menetap. Lalu aku akan membuat simbol prasasti obat dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku. Pil sumsum naga emas merah yang saya peroleh adalah pil ajaib, membantu dalam melakukan terobosan melalui kemacetan. Jika saya menggunakan simbol prasasti di atasnya, itu sudah cukup untuk menembus tahap ketiga transformasi tubuh. Transformasi tubuh memiliki 6 tahapan. Latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, perubahan otot, penempaan tulang, dan kondensasi nadi. Keenam tahapan ini berjauhan satu sama lain, ingin melakukan terobosan ke depan akan membutuhkan jangka waktu yang lama. Lin Ming baru berada di tahap kedua transformasi tubuh selama lebih dari sebulan. Ia tahu bahwa membuat terobosan dalam waktu singkat tidaklah mudah. Tapi karena dia memiliki pil tingkat atas, selain kekuatan simbol prasasti obat, menerobos bukanlah hal yang mustahil. Lin Ming. Saat Lin Ming berpikir, dia mendengar suara keras dan menoleh untuk melihat. Ia terkejut melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri 10 langkah darinya dengan tatapan cemberut menatapnya. Orang ini adalah Wang Yanfeng. Selama ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, Wang Yanfeng membenci Lin Ming karena merebut tempat pertamanya dan bahkan pil emas ular merahnya. Ini merupakan pukulan besar bagi Wang Yanfeng dan baginya, penyebab dan penghasut semua ini adalah Lin Ming.
Lin Ming ini tidak diragukan lagi adalah rasa sakit pada daging, duri abadi di sisinya. Kedua pil itu, apakah kamu memakannya? Wang Yanfeng berkata dengan nada dingin melalui gigi terkatup. Bagaimana jika aku melakukannya, bagaimana jika tidak? Lin Ming menjawab dengan tenang. Kedua pil ini sangat berharga, tetapi dia tidak khawatir orang lain akan menginginkannya. Di kerajaan Sky Fortune, 7 rumah bela diri yang mendalam adalah eksistensi tertinggi. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan dan latar belakang yang beragam. Jika mereka memberikan hadiah, maka tidak ada yang berani mencurinya. Aku tahu kamu belum memakannya. Kedua pil itu kuat dan berbahaya, tubuh Anda tidak bisa menahannya. Lin Ming, Anda hanya seorang talenta kelas 3 menengah, Anda perlu tahu bahwa dengan bakat Anda, kedua pil itu, terutama pil sumsum naga emas merah, akan sia-sia. Paling-paling Anda hanya akan menyerap 1/10 saja. Dimakan olehmu adalah suatu pemborosan yang total dan total. Lin Ming mengerutkan kening. Apa yang ingin Anda katakan? Saya ingin membeli pil sumsum naga emas merah Anda. Lin Ming tersenyum. Dia tidak menyangka Wang Yanfeng akan mengucapkan kata-kata lucu seperti itu padanya. Itu benar-benar membuat orang tertawa. Apakah kamu membuat lelucon? Kamu pikir aku akan menjualnya kepadamu? Jangan menolaknya. Dengarkan persyaratanku dulu. Babak 52, Junior Keluarga Lin. Aku bisa meminjamkanmu sebuah slip giok yang berisi panduan bela diri yang diturunkan keluargaku, 9 jalan kebenaran, tapi hanya untuk 6 jam. Saya juga bisa memberi Anda 5.000 tael emas. Namun hanya ada satu syarat, Anda tidak akan pernah bisa menyebutkan bahwa saya mengizinkan Anda melihat 9 jalan kebenaran, atau menghubungkan saya dengannya. Kalau tidak, aku tidak hanya akan bernasib buruk, keluarga Wang mungkin akan memburumu dan membunuhmu. Wang Yanfeng mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang sangat pelan. Pil sumsum naga emas merah tidak bisa dibeli hanya dengan emas, dan Wang Yanfeng paling banyak hanya memiliki beberapa ribu tael emas yang bisa dia tukarkan. Oleh karena itu ia menawarkan keterampilan rahasia keluarganya, 9 jalan kebenaran, sebagai iming-iming. Ini adalah panduan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Wang, itu sangat berharga dan dirahasiakan dari semua orang luar. Wang Yanfeng menduga bahwa satu-satunya hal yang diketahui Lin Ming adalah mantra hati, dan tidak mengetahui keterampilan seni bela diri apapun. Selama Lin Ming tidak menyebutkan apapun tentang ini maka tidak ada yang akan menyadarinya. Wang Yanfeng berpikir bahwa bahkan Lin Ming ini tidak akan sebodoh itu membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia telah mempelajari keterampilan bela diri keluarga Wang yang terlarang dan dengan demikian mengalami pahitnya keluarga Wang yang mengejarnya untuk membunuhnya. Inilah sebabnya dia bersedia mengambil risiko ini karena putus asa. Wang Yanfeng memperkirakan bahwa dengan bakat alami Lin Ming yang lebih rendah, dia tidak akan dapat memahami banyak hal hanya dengan 6 jam. 9 jalan kebenaran, dan saya hanya bisa melihatnya selama 6 jam. Lin Ming mencibir. Dengan kondisi seperti ini, dia bahkan tidak akan meremehkan dirinya sendiri untuk meliriknya. Dibandingkan dengan Chaotic Virtuous Combat Meridian, 9 jalan kebenaran hanyalah sampah. Saya menyesal menolaknya. Saya tidak tertarik dengan hal ini. Wang Yanfeng tersipu merah seperti tomat. Lin Ming, apakah kamu menyadari keadaanmu sendiri? Dengan bakat inferiormu, mustahil untuk melakukan terobosan ke tahap ketiga transformasi tubuh, bahkan jika kamu memakan pil sumsum naga emas merah. Tetapi jika Anda mempraktikkan sedikit mantra hati, 9 jalan kebenaran, kendali Anda terhadap esensi sejati Anda akan ditingkatkan dan akan ada manfaat yang tak ada habisnya. Keterampilan bela diri keluarga langka yang diturunkan di keluarga Wang saya bahkan tidak dapat dibeli dengan jutaan emas. Lin Ming berkata, 7 rumah bela diri yang mendalam tidak kekurangan mantra hati, dan mantra tersebut juga jauh lebih mendalam jika dibandingkan dengan 9 jalan kebenaran, berkali-kali lipat. Kenapa aku ingin melihat milikmu? 7 rumah bela diri yang mendalam memang memiliki mantra hati tingkat atas, namun manual keterampilan tingkat atas ini hanya diturunkan kepada murid inti. Anda tahu apa itu murid inti? Mereka adalah murid sejati yang dipilih untuk 7 lembah mendalam. Nantinya jika tidak ada kecelakaan, maka mereka akan bisa pergi ke 7 lembah mendalam. Bahkan saudara magang senior Ling Shen dari kediaman surgawi tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Sejauh yang saya tahu, hanya ada segelintir murid inti. Selain Qin Xingxuan, sebagian besar bahkan bukan berasal dari kerajaan Sky Fortune tetapi dari beberapa keluarga bela diri mistik yang membudidayakan. Anda pikir punya harapan. Anda sedang bermimpi. Bahkan aku tidak mengharapkan keberanianmu. Sekte-sekte besar sangat ketat dalam pewarisan manual keterampilan mereka. Ini karena mereka mengandalkan keberadaan manual keterampilan ini sebagai landasan kekuatan mereka. Bahkan di 7 rumah bela diri yang mendalam, mayoritas murid hanya bisa mempelajari manual keterampilan tingkat kedua. Wang Yanfeng mengetahui ini sebagai fakta. Namun, Lin Ming memiliki Chaotic Virtuous Combat Meridian. Apalagi manual tingkat atas dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan seni rahasia kepala sekolah sekte besar tidak akan membuatnya merasa sedikit cemburu. Lin Ming berkata, hanya karena kamu tidak mengharapkan apapun bukan berarti aku tidak punya harapan. Maaf, tapi aku sedang sibuk sekarang. Aku pergi dulu. Anda, bagus. Sangat bagus. Kamu pikir hanya karena kamu berhasil mengalahkanku terakhir kali, kamu begitu luar biasa dibandingkan denganku. Tunggu saja, tunggu aku mengambil kembali semua yang kamu ambil dariku dan aku akan menginjakmu di bawah tumitku.
Anda pikir Anda bisa menjadi murid inti hanya dengan usaha Anda sendiri. Jangan membuatku tertawa. Saya akan menunggu dan melihat Anda menjadi batu loncatan bagi orang lain. Semakin tinggi kamu berdiri, kamu akan semakin terjatuh. Ling Main telah sepenuhnya mengabaikan kutukan marah Wang Yanfeng. Wang Yanfeng telah dikalahkan olehnya. Dalam pikirannya, dia mungkin lebih lemah dari yang lain, dia mungkin lebih lemah dari Zuyan, Qin Xingxuan, dan Ling Shen, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya merasa rendah diri terhadap seseorang yang telah dia kalahkan. Jika suatu hari, Lin Ming dipukuli oleh seseorang yang telah dia kalahkan, maka dia akan merenungkan kesalahannya. Sesaat sebelum tengah hari, Lin Ming memindahkan semua barang miliknya ke tempat tinggal barunya. Tanah di 7 rumah bela diri yang mendalam sangat luas, dan mereka memiliki cukup ruang untuk memberi setiap murid Aula Bumi sebuah ruangan mereka sendiri. Kamar Lin Ming terletak di ruang kecil terpencil di pegunungan belakang. Punggungnya menghadap pegunungan dan ada kolam yang dalam dan bersih di sampingnya. Ada pepohonan berusia seabad yang membentuk kanopi besar yang menaungi ruangan. Bahkan di musim panas suasananya tenang dan menyegarkan, itu adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam dengan damai. Lin Ming puas dengan kamar barunya. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai membaca isi slip giok. Slip giok menjelaskan peraturan dan sistem dari 7 rumah bela diri yang mendalam, termasuk pelanggaran, peraturan, hukuman, peraturan tantangan, jam kelas, dan pengaturan latihan dan sebagainya. Dia akhirnya mencapai akhir, di mana ada hadiah peringkat yang disediakan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam. Melihat ini, minat Lin Ming terguncang. Sebagian besar alasan dia bergabung dengan 7 rumah bela diri yang mendalam adalah karena sumber daya ini. 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki banyak murid, mereka diberi peringkat berdasarkan pencapaian individu dalam arai 10.000 pembunuhan. Beberapa ratus tahun yang lalu, 7 lembah mendalam didirikan oleh 7 ahli tertinggi. Di antara mereka, ada yang unggul dalam pembuatan dan konstruksi susunan sihir. Selama bertahun-tahun, metode susunan diturunkan dari generasi ke generasi di dalam 7 lembah mendalam. Dalam pemeriksaan murid sekte, mereka kadang-kadang menggunakan susunan pembunuhan ilusi. 7 rumah bela diri yang mendalam berada di bawah pemerintahan 7 lembah mendalam, mereka secara alami memiliki kelebihan dan adat istiadat yang terkait dengannya. Arai ajaib yang digunakan untuk menentukan peringkat disebut arai 10.000 pembunuhan. Begitu seseorang masuk, mereka akan melawan gelombang musuh yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Di tengah musuh-musuh ini terdapat binatang buas, dan juga manusia. Peringkat akhir mereka akan ditentukan oleh jumlah total dan budidaya musuh yang mereka kalahkan. Di antara musuh-musuh ini, yang terlemah setara dengan seniman bela diri di tahap kedua transformasi tubuh. Jika mereka mengalahkan satu musuh transformasi tubuh tahap kedua mereka akan menerima 1 poin, jika mereka mengalahkan satu musuh di puncak tahap kedua mereka akan menerima 5 poin, transformasi tubuh tahap ketiga 10 poin, puncak tahap ketiga 50 poin, tahap keempat transformasi tubuh 100 poin, puncak transformasi tubuh tahap keempat 500 poin, dan seterusnya. Musuh setelah seseorang pertama kali memasuki arai 10.000 pembunuhan akan berada pada tahap kedua transformasi tubuh, dan di belakang mereka musuh akan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Transformasi tubuh tahap keempat akan terjadi silih berganti, tanpa henti hingga kematian. Hasil akhirnya adalah akumulasi skor yang dimiliki seseorang sebelum kematian, dan ini akan ditunjukkan pada batu peringkat. Jika Anda memiliki peringkat tinggi, maka seseorang dapat memperoleh banyak keuntungan. Misalnya, pelet pengumpul jiwa. Jika Anda menempatkannya setelah 200, maka Anda akan menerima pelet pengumpul jiwa setiap 3 bulan. Jika Anda berada di 10 besar, Anda akan menerima 10 pelet pengumpul jiwa setiap bulan. 10 pelet pengumpulan jiwa sama dengan 2.000 tael emas. Ini adalah jumlah yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh junior kaya dari keluarga bangsawan. Kenyataannya adalah pelet pengumpul jiwa hanyalah nomor 2, lagi pula, ini adalah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang kaya dengan uang. Namun ada juga sumber daya yang tidak dapat dibeli bahkan oleh orang yang sangat kaya sekalipun, misalnya, manual keterampilan yang sudah ketinggalan zaman. Jika seseorang masuk dalam 200 teratas, maka mereka dapat memilih manual keterampilan yang paling awal dan dasar. Jika seseorang ditempatkan dalam 10 besar, mereka dapat dengan bebas memasuki ruang rahasia tertentu dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan memilih manual keterampilan yang ingin mereka pelajari. Tetapi jika seseorang ditempatkan di posisi pertama, mereka bahkan bisa memiliki kesempatan untuk mempelajari manual keterampilan inti yang paling dijaga dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ini adalah manual keterampilan berkualitas tinggi yang hanya bisa dipelajari oleh murid inti. Bahkan junior dari keluarga kerajaan dan keluarga dengan peringkat tertinggi tidak akan memiliki kesempatan untuk mempelajari hal ini. Tentu saja, Lin Ming tidak terlalu tertarik sama sekali pada manual keterampilan, melainkan sumber dayanya. 7 lembah mendalam adalah sekte yang mahir dalam menciptakan susunan sihir. Pada awal berdirinya 7 rumah bela diri yang mendalam, 7 lembah yang mendalam pernah mengirimkan ahli Xiantian untuk menempatkan susunan sihir ini di banyak rumah bela diri sehingga para murid dapat menggunakannya untuk latihan. Dengan menggunakan ini, seseorang dapat melatih keterampilan mereka dengan hasil 2 kali lipat dan setengah usaha. Namun jumlah susunan ini terbatas, dan terlebih lagi, mereka membutuhkan batu esensi sejati dalam jumlah besar untuk diaktifkan dan dipelihara. Oleh karena itu tidak semua orang bisa memasuki susunan pembunuh ajaib ini, kualifikasi yang dibutuhkan serupa dengan peringkat yang mereka miliki.
Jadi di 7 rumah bela diri yang mendalam, peringkatnya adalah yang tertinggi. Dengan peringkat yang lebih tinggi, seseorang akan menikmati lebih banyak sumber daya. Yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Murid-murid di sana semuanya berbakat, hanya dengan menginjak mayat orang lain barulah mereka memiliki kesempatan untuk berkembang. Saya sudah resmi memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika aku ingin mendapatkan sumber daya yang cukup, maka pertama-tama aku harus mendapatkan peringkat yang bagus dari arai 10.000 pembunuhan, tapi, simbol prasasti obatku belum siap. Jika saya mulai berlatih sekarang, saya mungkin bisa mulai menggambarnya dalam waktu setengah bulan. Untuk menampilkan efisiensi maksimum dari pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas, akan sangat bermanfaat jika meluangkan waktu untuk melakukannya. Lin Ming berkata pada dirinya sendiri, dan mulai berlatih prasastinya lagi. Pada pagi hari kedua, Lin Ming bangun pagi-pagi dan mandi. Hari ini adalah hari pengajaran resmi dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Mengajar tidak melibatkan penjelasan manual keterampilan. Itu hanya menyangkut tips budidaya, pengetahuan dasar-dasar, merawat tubuh dan lain sebagainya. Dalam aspek kurikulum inti, 7 rumah bela diri yang mendalam sangat longgar. Ada 7 atau 8 kemungkinan kursus yang dapat mereka ikuti dan dengarkan. Setiap murid memilih berdasarkan minatnya masing-masing dan bahkan dapat menghadirinya secara acak, atau bahkan tidak repot-repot hadir sama sekali. Untuk kuliah hari ini, Slip Giok telah menjelaskan bahwa itu akan menjadi penjelasan teknik dasar tubuh. Meskipun Lin Ming mewarisi manual keterampilan kualitas tertinggi, dia sebenarnya masih sangat terbatas dalam pemahaman dasar-dasarnya. Dia belum menerima pelatihan seni bela diri yang sah, dan oleh karena itu kelas-kelas ini memiliki arti yang sangat penting baginya. Lokasi ceramah ini adalah aula kuliah bela diri 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika Lin Ming tiba di aula kuliah bela diri, dia menemukan bahwa ruangan itu sudah penuh dengan orang-orang yang sudah duduk, mungkin ada sekitar 70 atau 80. Dalam kelompok ini tidak hanya ada 53 murid baru, tetapi juga beberapa murid lama yang datang untuk mendengarkan. Tempat tinggal surgawi dan aula bumi 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki total 230 murid. Aula manusia memiliki hampir 400 murid. Secara keseluruhan, jumlah muridnya melebihi 600 orang. Dari 600 orang ini, terdapat beberapa lusin orang yang datang melalui koneksi mereka, walaupun mereka menggunakan koneksi mereka untuk masuk, bukan berarti mereka mengerikan. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, setiap seniman bela diri dapat belajar paling lama 5 tahun, 5 tahun kemudian, jika belum genap 22 tahun, dapat mengajukan permohonan tinggal 1 tahun lagi, dan setelah itu harus lulus. Jika kekuatan seseorang cukup tinggi, mereka dapat mendaftar untuk lulus lebih awal, namun, sebagian besar siswa memilih untuk tinggal selama 5 tahun penuh, karena ada banyak sumber daya yang tidak dapat ditemukan di luar. Setelah Lin Ming memasuki aula kuliah bela diri, dia dengan santai berjalan-jalan mencari tempat duduk. Saat dia melakukannya, dia memperhatikan ada beberapa orang yang tatapannya mengarah ke arahnya. Lin Ming menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang-orang yang memandangnya memiliki wajah ramah dan tersenyum. Apakah orang-orang ini mengenalnya? Kamu adalah Lin Ming, seorang pemuda tampan berbaju biru bertanya sambil tersenyum riang. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Wu, ini adik perempuan saya Lin Fengyuan. Pemuda tampan berpakaian biru melambai pada seorang gadis muda yang lembut di sisinya. Lin Wu, Lin Fengyuan, mungkinkah? Lin Ming terkejut, dia membuka mulutnya untuk bertanya, kamu adalah junior keturunan langsung dari keluarga Lin kota Green Mulberry. Lin Wu tersenyum dan berkata, kamu benar, kita semua adalah satu keluarga. Keluarga Lin adalah keluarga besar dan dihormati di Green Mulberry City. Meskipun mereka tidak memiliki gelar bangsawan apapun yang dianugerahkan kepada mereka, keluarga mereka memiliki beberapa generasi yang berbisnis dan karenanya memiliki warisan yang sangat kaya. Dalam keluarga besar seperti itu, akan ada beberapa talenta muda yang luar biasa di 7 rumah bela diri yang mendalam dapat dianggap sebagai hal yang normal. Beberapa bulan yang lalu, Lin Ming telah meminjam kartu pas untuk memasuki Zidar Hall, ini dipinjamkan kepadanya oleh Lin Xiaodong. Bab 53, Provokasi. Meskipun keluarga Lin memiliki warisan yang sangat kaya, jika sebuah keluarga menginginkan pembangunan jangka panjang, mereka harus memusatkan sumber daya keuangan mereka. Bisnis keluarga hanya dapat diwariskan kepada keturunan langsung, jika tidak, bisnis tersebut akan semakin terfragmentasi dari generasi ke generasi dan dalam beberapa generasi, kurang lebih, keluarga hanya akan ada dalam nama saja. Lin Ming lahir dalam keluarga cabang, dan dia juga dipisahkan oleh beberapa generasi. Tidak mungkin keluarganya diberi bisnis, mereka hanya dapat bertanggung jawab atas manajemen. Sejak dia lahir, Lin Ming tidak pernah banyak berhubungan dengan junior keturunan langsung keluarga Lin, jadi dia tidak mengenali pasangan kakak adik ini. Lin Wu berkata, kami baru mengetahui beberapa hari yang lalu bahwa tempat nomor 1 dalam ujian masuk gedung bela diri adalah junior dari keluarga Lin, itu benar-benar membuat kami junior sangat terkejut. Dan yang paling langka, Anda berasal dari keluarga cabang. Anda berhasil mencapai kesuksesan ini tanpa sumber daya dan dukungan dari keluarga utama, itu benar-benar membuatku merasa malu dan malu. Lin Fengyuan juga menyela, dia berkata, sepupu muda, berita bahwa kamu berhasil mendapatkan hasil pertama dalam ujian telah disampaikan kepada keluarga. Itu bahkan membuat khawatir kepala rumah tangga. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa.
Kepala rumah tangga telah mengunjungi orang tua sepupu muda dan menghadiahkan restoran tersebut kepada orang tua sepupu muda. Dia berterima kasih kepada kedua tetua karena telah membesarkan bakat luar biasa di keluarga Lin. Saat sepupu muda kembali, keluarga Lin akan memberikan makan malam paling ramah untuk resepsi Anda. Setelah mendengar kata-kata kedua saudara kandung ini, Lin Ming terdiam. Dia tidak menyangka rangkaian peristiwa seperti itu telah terjadi. Mengenai keluarga Lin, dia tidak pernah merasakan banyak koneksi atau rasa memiliki terhadap mereka, dan mengenai penyambutannya, dia tidak terlalu tertarik. Namun, apa yang juga diketahui Lin Ming adalah bahwa ini adalah impian terindah orang tuanya dan harapan bahwa ia akan memperoleh kejayaan. Bagi para orang tua, siapa yang tidak ingin anaknya menikmati dunia dan pulang ke rumah dengan harta dan kehormatan? Terlebih lagi, orang tuanya memiliki rasa tradisi yang sangat kuat, dan selalu berharap dapat memberikan penghormatan kepada leluhurnya dan memberikan payung bagi keturunannya. Kehormatan menjadi kandidat tempat pertama di 7 rumah bela diri yang mendalam adalah suatu kehormatan yang akan memberikan hak membual bagi keluarga Lin selama beberapa generasi. Total populasi Sky Fortune Kingdom adalah antara 70 hingga 80 juta. Menjadi kandidat tempat pertama di 7 rumah bela diri yang mendalam sama dengan menjadi yang terdepan di antara semua orang ini. Bahkan menetapkan peringatan untuk peristiwa ini tidaklah berlebihan. Sadar akan hal ini, Lin Ming merasakan kepuasan yang mendalam. Semua anak pada dasarnya ingin membahagiakan orang tuanya. Lin Ming tersenyum dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam, saya tidak terbiasa dengan orang-orang di sini dan tempat di sini. Saya beruntung bisa bertemu dengan kakak laki-laki dan perempuan keluarga saya. Kakak perempuan sangat baik hati. Tolong jaga aku di masa depan. Haha, sepupu muda terlalu sopan. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, buka saja mulut Anda dan katakan saja. Meskipun kekuatanku terbatas dan lemah, keluargaku masih dapat membawa sejumlah sumber daya ke kota Sky Fortune. Terima kasih. Kedua anak laki-laki itu bertukar informasi kontak Sound Transmitting Talisman. Setelah ini, kelas menjadi tenang. Sebuah suara berkata, Profesor tua telah tiba. Lin Ming mendongak dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah putih berjalan ke aula kuliah bela diri. Dia menggenggam sebuah buku tebal tua di tangannya saat dia menuju ke atas panggung. Fluktuasi esensi sejatinya lebih lemah jika dibandingkan dengan Mui, dia mungkin berada pada periode kondensasi denyut nadi. Di Green Mulberry City, seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi cukup langka. Tapi setelah memasuki 7 rumah perkawinan yang mendalam, dia telah melihat ahli periode kondensasi denyut nadi di mana-mana. Tampaknya semua instruktur dan profesor setidaknya berada pada periode kondensasi denyut nadi. Orang tua itu meletakkan buku besarnya di atas meja panjang dan sempit dan perlahan berkata, mulai hari ini, saya bertanggung jawab untuk menguliahi kalian semua. Ini akan mencakup teknik tubuh, teknik pedang, keterampilan menyerang, keterampilan bertahan, keterampilan melarikan diri, dan esensi sejati yang paling mendasar serta keterampilan seni bela diri. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan mulai. Orang tua itu memiliki pembukaan yang sangat singkat, dan dia mulai mempelajari topik yang dia ajarkan. Dia berbicara dengan banyak pengetahuan tentang kemampuan gerakan sederhana dan mampu menyimpulkan banyak keterampilan yang berguna, seperti cara menghemat atau memulihkan kekuatan, kapan harus menghindari serangan, atau cara menghindar. Misalnya cara membalikkan badan dengan paksa saat mengudara, atau melakukan serangan balik saat ditekan lawan. Keterampilan ini tidak ada dalam manual keterampilan, tetapi dengan menggunakannya, seorang seniman bela diri akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Inilah perbedaan antara seorang veteran berpengalaman dan seorang pemula. Tentu saja, seseorang harus benar-benar terlibat dalam pertarungan untuk menyadari seni sebenarnya dan penggunaan keterampilan ini. Orang tua itu berbicara tentang mata pelajaran ini selama 1 jam, merapikan mejanya dan berkata, kelas berakhir di sini hari ini. Semua siswa baru boleh tinggal dan menerima batu esensi sejati Anda. Batu esensi sejati. Lin Ming terkejut. Dia telah mendengar beberapa hal tentang batu esensi sejati ini. Mereka secara alami mengandung esensi sejati dan memiliki banyak kegunaan seperti mengaktifkan susunan sihir. Lin Wu berkata, sepupu muda, batu esensi sejati ini adalah sumber yang sangat bagus. Ia memiliki esensi sejati yang terkandung di dalamnya, dapat digunakan untuk mempercepat kultivasi seseorang, dan juga sangat murni, sehingga mudah untuk dimurnikan. Sepupu muda, karena kamu adalah kandidat juara pertama, kamu dapat menerima 10 batu esensi sejati. Lin Fengyuan juga menggema, dan dalam suaranya terdengar sedikit rasa iri. Oh, batu esensi sejati itu sangat berharga. Faktanya adalah kerajaan Sky Fortune juga memiliki banyak batu esensi sejati untuk ditambang, namun mereka harus menyerahkannya ke 7 lembah mendalam. Sekte-sekte besar memiliki banyak batu esensi sejati, namun hanya sebagian yang mengalir ke masyarakat umum. Hanya ada sedikit batu esensi sejati yang dapat Anda beli di kerajaan Sky Fortune. Di seluruh wilayah sekitar ratusan ribu mil, keluarga kerajaan harus tunduk pada otoritas 7 lembah mendalam. Kekuatan menentukan segalanya, ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sepupu muda, cepat pergi. Nantinya kamu akan bisa mendapatkan peringkat di batu peringkat dan bahkan mungkin menerima lebih banyak setiap bulannya. Lin Ming berjalan dan menerima 10 batu esensi sejatinya. Batu esensi sejati tampak seolah-olah memiliki banyak kotoran seperti kuarsa alami, dan tidak transparan sama sekali.
Batu esensi sejati memiliki berat sekitar 1 tael setelah melewati proses pemotongan. Lin Ming mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam, dan benar-benar merasakan esensi sejati murni yang berada di dalam. Setelah Lin Ming, Wang Yanfeng juga menerima batu esensi sejatinya, tapi dia hanya menerima 5 batu. Para murid Balai Bumi berikut hanya menerima 2. Sedangkan untuk Human Hall, mereka menerimanya. Terlebih lagi mereka diberitahu bahwa jika mereka tidak dapat memasuki Balai Bumi di masa depan, mereka tidak akan menerima apapun lagi. Lin Wu berkata, "Sepupu muda, kita jarang bertemu, maukah kamu minum 1 atau 2 cangkir bersamaku?" Lin Ming sedikit ragu-ragu, dan kemudian meminta maaf, "Saya sangat menyesal tapi saya ingin meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin sebelum tes ranking Stone dimulai. Sedangkan untuk minum, saya akan mengundang kakak dan adik di lain hari." Latihan teknik prasasti membutuhkan banyak waktu. Selain latihan seni bela diri dan menghadiri kelas, Lin Ming memiliki beberapa hal yang harus dia lakukan pada saat yang sama, dan juga perlu melatih pengendalian napas selama waktu tidurnya. Haha, sepupu muda benar-benar rajin berkultivasi. Pantas saja Anda punya prestasi setinggi itu di usia muda. Bagus, kalau begitu kita akan berkumpul lagi di lain hari. Lin Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wu dan saudara perempuannya. Setelah ceramah, dia meninggalkan aula kuliah bela diri sendirian dan sampai di persimpangan jalan. Di sana ia menemukan Wang Yanfeng dan 2 pria berpenampilan serupa berdiri bersama. Wang Yanfeng mengerutkan kening, jelas hubungannya dengan keduanya tidak baik sama sekali. "Hai, bukankah ini jenius luar biasa dari keluarga Wang, Wang Yanfeng?" "Haha, sayang sekali, pemenang pertama turnamen elit kota Yuelu, Master, 9 jalan kebenaran. Hehe, saya pikir kamu sangat luar biasa dan hebat, tetapi kamu kalah dari seorang anak kecil di transformasi tubuh tahap kedua. Itu benar-benar membuat kami para pemuda kota Yuelu kehilangan muka." Seorang pria muda berkata dengan sinis. Usianya tampak antara 18 sampai 19 tahun, dan dia berada di puncak transformasi tubuh tahap ketiga. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan memiliki penampilan yang sangat angkuh. Raut wajah Wang Yanfeng segera tenggelam, "Liu Mingxian, kamu hanyalah anak murahan dari keluarga Liu, namun kamu juga mengoceh di depanku. Anda meminum begitu banyak obat-obatan berharga namun Anda bahkan tidak bisa masuk dalam 10 besar ujian masuk. Bahkan seekor babi yang dipelihara oleh keluarga Liu Anda akan lebih baik dibandingkan Anda. Hai, Anda bilang saya babi. Bagus sekali, lalu bagaimana kalau kita bandingkan? Mari kita lihat apakah kamu bisa menginjakku di bawah kakimu." Liu Mingxiang berkata dengan jijik, senyum lucu terlihat di wajahnya. Wang Yanfeng berhenti berbicara dan mengepalkan tangannya yang pertama. Yang lainnya adalah seorang pria yang berada di puncak pelatihan tubuh tahap ketiga, dan juga telah belajar di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 tahun. Dibandingkan dengan dia kemungkinan besar tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, begitulah keadaannya. Wang Yanfeng tidak ingin mundur, dia tahu jika dia tidak menerima tantangan ini hari ini, maka Liu Mingxiang ini akan menyebarkan berita ini ke segala arah dan mengatakan dia sama penakutnya seperti tikus. 9 jalan kebenaran, terkenal di mana-mana. Liu Mingxiang, kamu benar-benar tidak tahu apa itu apa. Bakatmu lebih rendah dariku jadi kamu ingin menggunakan umurmu untuk mengalahkanku. Anak berusia 18 tahun versus anak berusia 15 tahun. Bagus, sangat bagus. Sungguh sebuah lelucon. Jika Anda terbunuh di medan perang, apakah Anda juga akan mengeluh bahwa orang yang membunuh Anda lebih tua? Hentikan obrolan, apakah kamu berani menantangku? Kenapa aku tidak berani? Wang Yanfeng dengan dingin mendengus. Meskipun dia tahu bahwa orang ini sedang membuat masalah dan membujuknya, dengan wataknya yang arogan dia tetap menerima tantangan itu. Jika dia mundur maka semangatnya akan dikalahkan, dan itu akan menghancurkan hati seni bela dirinya. Bagus, lalu kita akan berduel sesuai dengan aturan rumah bela diri. Karena kita sedang bertarung, maka kita juga harus membuat sedikit taruhan. Anda baru saja menerima 5 batu esensi sejati. Gunakan itu sebagai taruhan perjudianmu. Taruhan perjudian. Wang Yanfeng mengatupkan giginya. Dia tidak bodoh, dia segera mengerti bahwa Liu Mingxiang datang hari ini dengan sengaja memprovokasi dia untuk 5 batu esensi sejati ini. Ini adalah rencana bagus yang telah direncanakan sebelumnya. Tetapi bahkan jika dia mengetahui hal ini, Wang Yanfeng tidak dapat mundur. Dia mampu kehilangan 5 batu esensi, dan dia mungkin tidak akan kalah. Jika kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Lin Ming menyaksikan adegan itu dari kejauhan dan hanya menggelengkan kepalanya. Pihak lain jelas telah memahami kelemahan karakter Wang Yanfeng, dan memprovokasi dia dengan mulutnya yang keras. Jika Wang Yanfeng menjadi penakut dan mundur, maka kerugiannya akan lebih besar. Jika dia menghindari pertarungan dan menelan hinaan, ini akan menjadi hari kelam bagi budidaya seni bela dirinya. Budidaya seni bela diri tidak hanya melibatkan transformasi tubuh, tetapi juga budidaya pikiran. Mengolah pikiran melibatkan kejujuran terhadap alam dan menjalani hidup dengan bebas. Jika seseorang terus-menerus menerima hinaan demi hinaan, maka kultivasinya akan terhenti. Mungkin Wang Yanfeng akan kalah. Keduanya adalah ahli di puncak tahap ketiga transformasi tubuh dan telah berlatih di 7 rumah bela diri yang mendalam untuk jangka waktu yang lama. Kecakapan bertarung mereka mungkin sebanding dengan seorang seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh. Dengan kekuatan ini, bahkan Lin Ming tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri.
Liu Mingxiang ini terlalu merajalela dan sombong, tapi dia memang ahli. Dan pemuda yang berdiri di dekatnya bahkan lebih tak terduga. Hanya dengan 2 orang acak ini, saya tidak punya peluang untuk menang. 7 rumah bela diri yang mendalam benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Lin Ming berpikir ini juga normal. Setiap orang yang memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam adalah orang yang berbakat. Mereka adalah orang-orang jenius yang lebih tua, dan juga telah menikmati banyak sumber daya di rumah bela diri. Mereka berlatih dalam waktu yang lama, jika mereka tidak mampu mengalahkan murid baru, maka mereka benar-benar menyia-nyiakan usaha mereka. Hal ini tidak relevan dengan Lin Ming. Dia berbalik untuk pergi dan baru saja mengambil beberapa langkah ketika sebuah suara terdengar dari belakang. Dia menghentikan langkahnya. Yo, bukankah itu calon ujian tempat pertama? Lin Ming, pertemuan yang sungguh beruntung, pertemuan yang benar-benar beruntung. Meski kata-katanya menyenangkan, makna provokatif di baliknya terlalu jelas. Lin Ming mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat bahwa pria yang berbicara adalah pemuda lain yang berdiri di samping Liu Mingxiang dan Wang Yanfeng, pemuda dengan kekuatan yang sangat dalam. Bab 54, Taruhan Perjudian Tidak Adil. Meski kata-katanya menyenangkan, makna provokatif di baliknya terlalu jelas. Lin Ming mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat bahwa pria yang berbicara adalah pemuda lain yang berdiri di samping Liu Mingxiang dan Wang Yanfeng, pemuda dengan kekuatan yang sangat dalam. Pemuda ini mengenakan pakaian serba biru, dan di tangannya ia membawa pedang panjang dan sempit selebar 3 jari. Gagangnya sangat pendek dan tidak memiliki pelindung tangan, bilahnya langsung menempel pada gagangnya. Di kalangan ahli bela diri, jumlah yang menggunakan pedang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang menggunakan pedang. Lin Ming memperhatikan hal ini, dengan gagang yang begitu pendek, tidak akan mudah untuk menggunakannya. Pedang tersebut tidak memiliki pegangan pelindung sehingga tangannya mudah terluka oleh lawan. Tapi, ada manfaatnya. Pedang itu dapat menampilkan kecepatan tercepat, mereka harus mengorbankan pertahanan demi mengejar batas serangan cepat. Bahkan berani melakukan hal gegabah seperti itu membuktikan bahwa pedang pemuda ini sangat kuat. Mungkin pemuda ini bahkan lebih ganas dari Liu Mingxiang. Lin Ming tetap waspada, karena meskipun seseorang sombong, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin merasakan keagungan dan keagungan calon juara pertama. Apakah saya salah membaca? Apakah kultivasi Anda hanya pada tahap kedua transformasi tubuh? Wah, kandidat tahun ini jelek sekali. Bocah transformasi tubuh tahap kedua sebenarnya bisa mencapai tempat pertama. Kamu berbakat di peringkat berapa? Liu Mingxiang menggema. Sebenarnya dia sudah bertanya sebelumnya dan mengetahui segala hal yang perlu diketahui. Lin Ming hanya bakat kelas 3 menengah. Bakat ini mungkin layak di luar 7 rumah bela diri yang mendalam, tetapi di 7 rumah bela diri yang mendalam, itu adalah yang terendah dari yang terendah. Dia sengaja meminta ini untuk memprovokasi Lin Ming. Apa hubungan peringkat bakatku denganmu? Lin Ming menjawab dengan dingin. Dia tahu bahwa kedua anak laki-laki ini hanya mendambakan batu esensi sejatinya dan ingin memancing kemarahannya untuk membuat pertandingan judi dengannya seperti yang mereka lakukan dengan Wang Yanfeng. Di Sky Fortune Kingdom, pihak berwenang tidak akan melibatkan diri dalam pertikaian antar seniman bela diri, karena meskipun mereka punya pikiran untuk melakukannya, tidak mungkin mereka mampu melakukannya. Oleh karena itu, solusinya adalah berjudi dalam duel pencaksilat. Selama kedua belah pihak saling menyetujui, dan menyepakati syarat dan hadiah kemenangan, maka pihak yang kalah tidak dapat meneruskannya. Proposisi semacam ini sangat populer, bahkan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak terkecuali. Hehe, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya mendengar rumor bahwa kakak Lin adalah siswa kelas 3 menengah. Saya hanya merasa ini agak aneh. Meskipun semua kandidat ujian masuk baru-baru ini adalah sampah, bagaimana mungkin orang tak berguna dan tak berguna sepertimu bisa meraih tempat pertama? Ini mungkin merupakan pembicaraan ganda yang munafik pada awalnya, tetapi kata-kata ini secara langsung tidak mempertimbangkan mukanya. Dalam pandangan kedua pemuda ini, Lin Ming hanyalah seorang anak kecil, untuk menginjaknya, mereka bahkan tidak perlu repot berpura-pura apapun. Lin Ming menatap dingin dan menyindir, kamu melakukan hal semacam ini di 7 rumah bela diri yang mendalam. Anda bergantung pada tipu muslihat dan mencuri batu esensi sejati murid baru untuk mempertahankan keberadaan Anda yang menyedihkan dan lemah. Untuk melakukan hal memalukan seperti itu, sebaiknya kamu meninggalkan tempat ini lebih awal, kamu hanya kehilangan muka untuk keluargamu. Anak laki-laki, kamu sedang mendekati kematian. Warna kulit pemuda itu merosot, kamu hanyalah sampah talenta kelas 3. Anjing sialan, kamu hanya berhasil masuk ke 7 rumah bela diri yang mendalam dengan memakan beberapa bahan langka. Di mataku, kamu bahkan lebih rendah dari kotoran anjing. Mendengarkan kata-kata kejam seperti itu, Lin Ming mengerutkan alisnya, dan merasakan hatinya berubah menjadi marah. Saya awalnya tidak ingin ikut campur terlalu banyak, tapi ini tidak masalah. Ya, ini baik-baik saja. Karena kamu benar-benar ingin membuat keributan dan membuat pertandingan judi denganku, maka jika itu masalahnya. Lin Ming. Pada saat itu sebuah suara terdengar dari belakang punggung Lin Ming. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Lin Ming menoleh untuk melihat Lin Wu dan Lin Fengyuan berlari ke arahnya. Orang yang berbicara dan menyelanya adalah Lin Wu, kulitnya tidak terlalu bagus. Keduanya rumit. Mengenai keluarga mereka, keluarga Liu Mingxiang tidak kalah dengan keluarga Lin mereka.
Tapi ketika membahas kekuatan, dia sama sekali bukan tandingan keduanya. Lin Wu, jika kamu pintar maka kamu akan segera menyingkir. Pemuda dengan pedang mendengus dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang samar. Pedang anak laki-laki itu terpengaruh oleh aura pembunuh ini dan mulai berdering pelan. Pemuda ini sudah menyatu dengan pedangnya. Lin Ming ingat, jika seorang seniman bela diri mampu menjadi satu dengan senjatanya dan berkomunikasi dengannya, senjata itu akan dapat merasakan niat dan esensi sejati tuannya, dan dengan demikian mendapat respons seperti itu. Batasan semacam ini membutuhkan bakat dan persepsi tingkat tinggi, serta mengolah harta karun dengan hati-hati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Yanfeng. Meskipun Wang Yanfeng juga memiliki harta langka, tapi ketika biasanya menggunakannya, Lin Ming dapat melihat bahwa harta itu penuh dengan kekurangan, dan dengan demikian mampu menembus keterampilan bela dirinya hanya dengan yang pertama. Terlebih lagi orang ini memiliki niat membunuh yang kuat, dia mungkin telah membunuh banyak orang sebelumnya. Orang seperti itu tidak mudah ditangani. Lin Ming mengerutkan kening. Apakah orang ini atau Lin Ming Xiang? Mereka berdua tampak seperti orang bodoh yang sombong dan tidak punya otak, tetapi mereka sebenarnya adalah tuan yang tersembunyi. Dia jelas bukan tandingan mereka. Lin Wu dipaksa mundur oleh niat membunuh yang kuat ini, dan kulitnya menjadi semakin jelek. Meskipun dia juga berada di balai bumi, peringkatnya jauh di belakang keduanya, dan sama sekali bukan lawan mereka. Membuat konflik dengan kedua pemuda ini sungguh tidak bijaksana. Dia menarik lengan baju Lin Ming dan berbisik padanya, Lin Ming, ayo pergi. Kamu ingin pergi? Haha, Lin Wu, kamu benar-benar layak menyandang gelar kura-kura pengecut. Kupikir itu aneh, bagaimana mungkin seorang pengecut kecil yang lemah sepertimu bisa menyusup ke aula bumi 7 aula bela diri yang mendalam. Apakah keluarga Lin di kota Green Mulberry merupakan keluarga yang secara khusus membudidayakan penyu? Terutama kura-kura pengecut. Lin Wu kehilangan kesabaran menghadapi ejekan yang tidak bermoral ini, terutama karena itu melibatkan keluarganya. Dia tidak tahan dengan ini. Dia menggenggam pedangnya dan melangkah maju, tapi dihentikan oleh Lin Ming. Lin Ming dapat melihat bahwa Lin Wu bukanlah tandingan orang ini. Jangan terlalu impulsif. Mereka datang untukku. Pertarungan judi tidak terlalu buruk. Haha, betapa lugas dan menyegarkan. Kakak laki-laki ini mungkin juga adik laki-lakinya, hehe. Cantumkan waktu dan tempat yang Anda inginkan. Kata pemuda itu sambil tertawa dengan senyum arogan. Lin Wu segera berkata, Lin Ming, jangan tertipu olehnya. Pria itu datang untuk mengambil batu esensi sejati Anda. Namanya Zhang Chang, dia berada di puncak pelatihan jeroan. Dan dia juga setengah langkah memasuki tahap altering muscle. Keterampilan pedang orang ini sungguh menakjubkan. Tempat ranking stone-nya adalah 109, apakah kamu tahu seperti apa keberadaan tempat ke-109 itu? Seorang murid baru di 7 rumah bela diri mendalam yang bisa masuk di atas 180 sudah jarang. Bahkan Ling Shen, Taku, Zhang Guanyu dan karakter lain seperti mereka yang dulunya adalah kandidat juara pertama tidak bisa melebihi 130. Ling Shen, Ling Ming secara alami mengenal orang ini. Dia adalah murid senior yang lebih tua dari kediaman surgawi. Jika dia tidak memperhitungkan beberapa murid inti, maka Ling Shen akan menjadi tempat pertama di antara semua orang di 7 aula bela diri yang mendalam. Kecakapan bertarungnya bahkan mungkin melampaui Qin Xingxuan. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Taku dan Zhang Guanyu, dia menduga mereka adalah tipe yang sangat kuat dan kejam seperti Ling Shen, dan mungkin tidak terlalu jauh darinya. Lin Wu melanjutkan, Zhang Chang ini adalah karakter teratas di antara mereka yang ada di balai bumi. Setelah beberapa waktu dia mungkin akan memasuki kediaman surgawi juga, tidak ada harapan untuk menang untukmu. Lin Ming menjawab, kakak laki-laki, saya tahu. Lin Wu dengan cemas berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Anda tidak tahu di mana keadaannya. Saya tahu bahwa Anda kuat dan dapat melawan seseorang di puncak tahap ketiga transformasi tubuh, tetapi salah satu murid dari aula bumi 7 rumah bela diri mendalam yang mana yang tidak jenius. Anda bisa melawan orang lain di atas pangkat Anda, dan yang lain tidak bisa. Dengan kekuatan Zhang Chang, di luar 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan seniman bela diri di puncak transformasi tubuh tahap keempat pun tidak bisa menandinginya. Apa yang dikatakan Lin Wu tidak salah. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah tempat semua jenius berbakat berkumpul dan berkumpul. Pertempuran sehari-hari di antara mereka bukanlah hal yang jarang terjadi. Meskipun kekuatan fisik Lin Ming saat ini sebanding dengan seseorang di tahap keempat transformasi tubuh dan Chaotic Virtuous Combat Meridian, sangat kuat, masih terlalu sulit bagi Lin Ming untuk melawan sesama jenius yang berada 2 tahap di atasnya. Saat Lin Wu berbicara, Zhang Chang menyilangkan tangan di depan dada sambil menyaksikan sambil tersenyum lebar. Apakah kamu sudah selesai berdiskusi? Apakah kamu akan menjadi kura-kura kecil atau kamu akan bertaruh denganku? Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, Anda tidak perlu memprovokasi saya, tidak ada gunanya mengaduk-aduk. Saya hanya ingin tahu, jenis perjudian apa yang akan terlibat. Babak 55, gambar. Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, Anda tidak perlu memprovokasi saya, tidak ada gunanya mengaduk-aduk. Saya hanya ingin tahu, jenis perjudian apa yang akan terlibat. Sepupu muda, jangan janjikan apapun padanya. Ling Fengyuan juga angkat bicara, tetapi menghadapi Zhang Chang, kata-katanya tampak sedikit lemah. Lin Ming melambaikan tangan, dia tahu bagaimana keadaannya. Jelas kami akan mempertaruhkan batu esensi sejati.
Jika Anda kalah, maka serahkan 10 batu esensi sejati yang Anda terima kepada saya. Jika aku kalah, maka aku membayarmu 20. Bagus. Tadi kamu bilang aku bisa memilih waktu dan tempat. Untuk tempat, saya memilih bidang kontes. Untuk sementara waktu, kita akan berduel satu sama lain 1 bulan dari sekarang, pukul 1/4 hingga tengah hari. 1 bulan, Zhang Chang bertanya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak berharap Lin Ming memutuskan pada saat seperti itu. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dia punya, itu tidak ada gunanya. Dengan bakat kelas 3-nya yang busuk, semakin lama waktunya, semakin besar jarak antara keduanya. Bagus. Jika Anda ingin 1 bulan maka itu akan menjadi 1 bulan. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Zhang Chang berkata sambil menatap Lin Ming dengan sedikit ragu. Dia juga seorang pemuda dan dia tidak sabar untuk mengambil batu esensi sejati untuk dirinya sendiri. Zhang Chang dan Liu Mingxiang berjalan pergi dengan senyuman puas diri, meninggalkan Lin Wu di belakang sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan sedih. Sepupu muda, kamu agak terlalu impulsif. Murid baru yang datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam selalu penuh percaya diri, tetapi semua murid yang lebih tua ini juga jenius, masing-masing dari mereka. Mereka juga telah belajar di 7 rumah bela diri yang mendalam untuk waktu yang lama, terutama Zhang Chang ini. Ya, saya tidak ingin mengatakannya, tetapi 10 batu esensi sejati ini memberikan pelajaran yang berharga. Lin Ming tertawa gembira, lalu berkata sambil tersenyum cerah, terima kasih, Saudara Wu, kamu mengangkat kepalamu dan membelaku hari ini. Tapi saya tidak bisa menghindari pertarungan ini, jika tidak, hal itu akan melemahkan kemauan saya dan mengganggu hati saya, serta mengganggu kultivasi saya di masa depan. Lin Ming telah memutuskan untuk memanggil sepupunya yang lebih tua dari keluarga ini sebagai Saudara Wu, karena dia mengenali Lin Wu. Lin Wu adalah orang baik, ketika masa-masa sulit datang, dia telah mengangkat kepalanya dan membelanya dengan berani. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia juga memperhatikan Wang Yanfeng berdiri di dekatnya dan menatapnya. Melihat Lin Ming kembali menatapnya, Wang Yanfeng berkata, saya harap Anda beruntung. Haha, kamu juga. Karena situasi mereka identik dan mereka menghadapi musuh yang sama, permusuhan dan ketegangan dalam hubungan mereka pun mereda. Saya tidak akan kalah. Tetapi meskipun saya kalah, saya akan menang di masa depan. Tidak peduli apakah itu Liu Mingxiang atau kamu. Wang Yanfeng mengucapkan kata-kata ini lalu berbalik dan pergi. Lin Wu juga mendengar kata-kata Wang Yanfeng. Dia menyadari bahwa Wang Yanfeng juga tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Liu Mingxiang. Tapi ini adalah jalur seni bela diri Wang Yanfeng. Meskipun dia mungkin dikalahkan, dia tidak akan membiarkan hatinya hilang. Bukan sifatnya untuk melarikan diri. Wang Yanfeng ini memiliki hati yang pantang menyerah, dan bakatnya juga bagus. Nanti dia mungkin akan membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi jika dia ingin masuk sekte, dia masih kekurangan, benua skill-skill sangat luas dan tak terbatas dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang ingin mengejar puncak seni bela diri, itu melampaui segala kesulitan. Pada saat ini Lin Ming tiba-tiba teringat sesuatu, benar, Saudara Wu, apakah pertarungan judi seperti ini sering terjadi di masa lalu? Masalah seperti ini, nampaknya murid baru pada umumnya akan kalah. Apakah Martial House tidak memiliki semacam sistem pengaturan? Lin Wu berkata, tidak, peraturan rumah bela diri hanya melarang melumpuhkan lawan dengan sengaja, atau membunuh mereka. Adapun semua hal lainnya, mereka membiarkannya berlalu. Oleh karena itu, di 7 rumah bela diri yang mendalam sering kali terjadi pertempuran yang luar biasa dan sengit yang dengan senang hati disaksikan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam. Namun, seseorang yang menindas murid baru dan mengambil batu esensi sejati mereka sangatlah jarang. Hal ini menyebabkan reputasi yang sangat buruk dan menurunkan gengsi mereka. Mereka yang peduli dengan reputasinya dan keluarganya tidak akan melakukan hal-hal ini. Oh, apakah itu karakter Liu Mingxiang dan Zhang Chang yang menyedihkan? Liu Mingxiang selalu bajingan, tapi Zhang Chang, sebenarnya dia adalah orang yang kejam. Dia tinggal di tentara selama beberapa waktu dan membunuh banyak orang. Sulit untuk menentukan kepribadiannya, tapi dia bertindak ceroboh. Bertaruh denganmu tidaklah terlalu aneh. Benar, apakah Zhang Chang ini mengenal Zuyan? Zuyan, sejauh yang saya tahu, Zuyan dan Zhang Chang adalah sekutu. Mereka telah bergabung dengan tentara bersama. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Lin Wu tidak mengetahui hubungan antara Zuyan dan Lin Ming, jadi dia bertanya. Bukan apa-apa, Lin Ming berkata dengan ringan. Dia tidak ingin membicarakan masalah pribadi ini dengan Lin Wu. Lin Ming mengira aneh kalau Zuyan belum bertindak. Tampaknya Zhang Chang ini adalah salah satu anak buah Zuyan. Tidak mungkin Zuyan membiarkannya memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dengan damai. Zuyan ingin menghentikannya masuk, tetapi 7 rumah bela diri yang mendalam berada di bawah pemerintahan 7 lembah mendalam, yang wilayahnya mendominasi ratusan ribu mil dan bahkan banyak kerajaan. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah eksistensi tertinggi di kerajaan Sky Fortune, dan bahkan keluarga kerajaan tidak akan berani menggerakkan sehelai rambut pun dari mereka. Selama mereka berada di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan jika Zuyan adalah seorang ahli Haltian, dia tidak akan berani melakukan pembunuhan di harimau yang berjongkok ini, naga tersembunyi 7 rumah bela diri yang mendalam. Oleh karena itu satu-satunya tindakan yang bisa dia ambil adalah melalui peraturan dan regulasi dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan mencari seseorang untuk melakukan pertarungan judi dengannya. Kemudian,
Dengan kedok ini, orang tersebut dengan sengaja akan menimbulkan luka parah dan merusak hati pencak silatnya. Kekuatan orang ini secara alami harus lebih tinggi 1 mil. Zhang Chang dari Balai Bumi adalah kandidat yang paling cocok untuk menghancurkannya. Namun, Lin Ming memutuskan dia akan menghancurkannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengepalkan tangannya. Dia tidak mengira Zhu Yan sudah menjadi tentara. Tidak heran dia bisa memasuki kediaman surgawi dengan kekuatan puncak transformasi tubuh tahap keempat. Tanpa diragukan lagi, kekuatannya lebih besar daripada kekuatan Zhang Chang. Bagus, hanya seperti ini yang menarik. Lin Wu memperhatikan sedikit perubahan pada penampilan Lin Ming, dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu mempunyai masalah dengan Zhu Yan?" Lin Ming mengangguk, "Ya, ini adalah..." Lin Wu mendengarkan dengan cemas, "Saudaraku, saya tahu sedikit tentang reputasi orang-orang di sini. Zhu Yan ini berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh ketika dia mengalahkan murid kediaman surgawi peringkat ke-72 untuk memasuki kediaman surgawi. Tapi kekuatan murid itu sudah berada di awal tahap keempat transformasi tubuh." Lin Ming sedikit terkejut. Seniman bela diri tahap keempat dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang ada di luar. Kekuatan mereka sudah pasti nomor 1, namun mereka masih dikalahkan oleh Zhu Yan di puncak transformasi tubuh tahap ketiga. Jelas sekali Zhu Yan sangat kuat. The Heavenly Abode selalu memiliki 72 siswa. Secara umum, mereka yang memiliki kekuatan pada tahap keempat transformasi tubuh memiliki kualifikasi untuk masuk. Syaratnya hanya mereka mengalahkan murid manapun dari kediaman surgawi, dan setelah itu mereka bisa masuk, dan murid itu tersingkir. Siswa kediaman surgawi manakah yang bukan jenius tiada taraf? Untuk bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan transformasi tubuh tahap ketiga, Zhu Yan ini adalah seekor naga dalam wujud manusia, dan sungguh tak terbayangkan. Saudaraku, jika kamu menentangnya. Lin Ming tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas nasihatnya, Saudara Wu." Lin Wu berkata, Anda harus mengakhiri konflik ini sesegera mungkin. Zhu Yan ini juga memiliki status tinggi di keluarga Zhu. Meski ia bukan anak tertua dari istri pertama, namun kekuatannya terlalu luar biasa dan ia mungkin bisa mewarisi kepemimpinan rumah tangga. Anda mungkin tidak tahu, tapi putri kepala suku saat ini menikah di istana kerajaan. Pria sejati mampu beradaptasi dengan suatu situasi. Bagi seorang seniman bela diri, menahan sedikit rasa malu juga sangatlah penting. Jika diperlukan, meminta maaf sedikit tidak akan membuat Anda kehilangan muka. Memperluas perdamaian juga bisa menjadi resolusi yang membahagiakan. Saya mengerti. Lin Ming tersenyum sambil mendengarkan. Dia pasti tahu status Zhu Yan, jika tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membuat Lan Yunyu bergabung dengan 7 rumah bela diri yang mendalam. Hal semacam itu hanya bisa diselesaikan oleh bibinya. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Meskipun mereka hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, Lin Ming memiliki pemahaman yang baik tentang kepribadian Lin Wu. Dia terlalu berhati-hati dan sedikit ragu-ragu, dan mempertimbangkan setiap sudut pandang dalam mengambil keputusan. Watak seperti ini sebenarnya tidak baik untuk mengembangkan ilmu silat, karena akan melemahkan semangat dan menyulitkan pencapaian prestasi besar di masa depan. Tidak heran dia mendapat julukan yang mengerikan. Namun Lin Wu memiliki karakter yang baik dan baik, dia layak untuk diketahui. Saya harus mengatakan untuk terakhir kalinya saudaraku, berhati-hatilah. Jangan khawatir tentang 10 batu esensi sejati itu, keluarga Lin kami tidak kekurangan uang. Meski jumlahnya hanya sedikit, namun bisa juga dibeli. Saudaraku, keluarga akan memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadapmu di masa depan dan akan menerimamu dengan baik. Kehilangan beberapa batu esensi sejati bukanlah apa-apa. Lin Ming tertawa di dalam hatinya, dan mengangguk sambil tersenyum, saya tahu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.